Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prosedur dan Tata Cara Jual Beli Saham Perusahaan. Adapun anggota kami yang berisikan yang pertama Fransiskus Poniman Sinurat, yang kedua Nugroho Adiputro, yang ketiga saya sendiri Ridho Fadliansah, yang keempat Indah Permatasari. Materi yang pertama akan saya sendiri yang menjelaskan, yaitu pengertian jual beli saham. Saham adalah bukti kepemilikan atau suatu PT. Setiap saham memiliki nilai nominal yang mempresentasikan jumlah modal yang dimiliki dalam PT. Hukum melihat pemilik yang sah atas saham tersebut adalah pemilik yang namanya tercantum dalam surat saham, daftar pemegang saham, atau pada anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jual beli atau perjanjian jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak setuju untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya setuju untuk membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Saham dikategorikan sebagai benda yang berwujud dan memiliki nilai dan oleh karenanya juga dapat dialihkan termasuk dengan cara jual belinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fransiskus Poniman Sinurat. Selanjutnya yaitu prosedur dan tata cara penjualan saham perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang penjualan saham perusahaan, bahwa pemilik saham dibenarkan melakukan pengalihan ataupun penjualan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. Pada umumnya dalam anggaran dasar PT dicantumkan bahwa setiap pemindahan hak ataupun pengalihan atas saham harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dan wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam PT yang bersangkutan. Peralihan saham harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Yang pertama itu ada perjanjian jual beli saham, yang kedua ada syarat hukum jual beli saham. Yang pertama, perjanjian jual beli saham. Yang pertama itu, sebelum membeli saham dalam suatu PT, kita harus melihat anggaran dasar PT yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian, kita wajib terlebih dahulu mengadakan RUPS untuk menyetujui jual beli saham yang akan dilakukan. Setelah memperoleh persetujuan RUPS, maka barulah kita membuat perjanjian jual beli saham yang akan dilakukan. Yang ketiga, jual beli saham dilakukan dengan membuat perjanjian jual beli saham. Yang keempat, apabila jual beli saham tersebut tidak menyebabkan perubahan pengendali, misalnya jual beli saham ini di bawah 50% dari total seluruh saham yang ditempatkan ataupun yang disetor, maka perjanjian jual beli saham dapat dilakukan di bawah tangan. Yang kelima itu, apabila jual beli saham menyebabkan adanya perubahan pengendali, maka perjanjian jual beli saham ini harus dibuat dalam akta notaris. Kemudian di sini sudah ada contoh surat perjanjian jual beli saham. Mungkin kita bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya, syarat hukum jual beli saham. Syarat hukum jual beli saham ini terdiri dari 3. 1. Seorang investor atau calon pembeli juga harus memperhatikan masalah finansial atau keuangan PT yang sahamnya akan diambil alih. Untuk itu, biasanya diperlukan pemeriksaan atau uji tuntas terhadap keuangan PT yang akan diambil alih. Yang kedua, pemeriksaan atau uji tuntas akan berfokus pada permasalahan hal dan kewajiban finansial apa saja yang dimiliki PT yang bersangkutan. Yang ketiga, apakah PT memiliki tagihan yang bermasalah kepada pihak lain, lalu berapa jumlah hutang-hutang yang dimiliki PT tersebut, dan kewajiban-kewajiban finansial yang dimiliki PT tersebut, termasuk kewajiban kepada negara untuk membayar pajak atau kepada karyawan terkait dengan tunggakan gaji, pesangon, atau lainnya yang belum dibayarkan. Selanjutnya, jual beli saham perusahaan tertutup melalui persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.
Berdasarkan pasal 57 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perseroan Terbatas, jual beli saham yang wajib mendapatkan persetujuan RPS hanya jika disyaratkan dalam anggaran dasar, maka pemegang saham tetap dapat melakukan jual beli saham miliknya tanpa perlu melalui RPS. Akan tetapi, dengan adanya jual beli saham tersebut menyebabkan terjadinya perubahan susunan pemegang saham. Dalam pelaporan atas perubahan susunan pemegang saham, dalam sistem AHU secara teknis tetap meminta adanya berita acara RPS atau keputusan pemegang saham atas jual beli saham. Sehingga mau tidak mau berita acara RPS atau keputusan pemegang saham tetap harus dibuat sebagai pengganti RPS. Dalam hal jual beli, ini dilakukan dalam perseroan tertutup. Maka pemindahan setiap hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak atau baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Selanjutnya, jual beli saham perseroan terbuka. Mengenai pemindahan hak atas saham dalam perseroan terbuka, pada dasarnya tidak diharuskan untuk melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Namun, pemindahan hak atas saham dalam perseroan terbuka wajib mendapatkan persetujuan atau izin instansi yang berwenang terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal termasuk UU PM dan peraturan Bapepam LK sebagai pelaksana dan UU PM tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.